Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggini Yulia Sriasi dan ada 3 rekan teman saya yang bernama Imelda Cynthia, Muhammad Satyona Ramadhani, dan Zifan Anissa Putra. Di sini kami akan menjelaskan PPT yang kami kerjakan. Berikut ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsur yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan masa sekarang. Berikut ada laporan keuangan. Yang pertama, catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Yang kedua, DAMIR. Dalam bukunya, Financial Statement Analysis yang mengatakan laporan keuangan itu adalah 2 daftar yang disusun oleh akuntan. Pada akhir periode untuk suatu perusahaan, kedua daftar itu berupa neraca dan daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan rugi dan laba. Tujuan laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Menurut SFAC nomor 1 tentang objektif PF Financial Reporting by Business Enterprise, tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya dalam membantu proses pengambilan keputusan rasional atas investasi, kredit, dan keputusan lainnya sejenisnya. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya yang membantu dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga dan pendapatan dari penjualan, penebusan, atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman, menaksir aliran kas masuk, future cash flow pada perusahaan, memberikan tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya TAP dan perusahaannya. Bentuk laporan keuangan yaitu neraca atau balance sheet. Yang kedua adalah laporan laba rugi, income statement. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas atau statement of change of equity. Yang keempat adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Yang kelima ada catatan atas pelaporan keuangan atau note of financial statement. Neraca balance atau balance sheet. Neraca memberikan gambaran posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Ekuitas pemegang saham dari pemilik, kewajiban dan modal yang disediakan pemilik. Rumus, total aktiva atau aset sama dengan utang yang belum dilunasi plus ekuitas pemegang saham. Jenis-jenis aktiva, aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lain. Neraca suatu tinjauan. Yang pertama, aktiva lancar meliputi kas, piutang, usaha, persediaan, dan beban bayar di muka. Yang kedua ada aktiva tetap meliputi peralatan dan perlengkapan bangunan dan tanah. Yang ketiga ada aktiva lain, aset tidak terwujud seperti hak paten, hak cipta, dan goodwill. Ini akan membahas tentang laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi sendiri? Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan karena ini yang menjadi acuan terkait kondisi finansial yang terjadi saat itu. Tidak hanya itu, laporan ini juga harus dibuat sedetail mungkin jika perusahaan tersebut adalah perusahaan besar atau multinasional. Hal ini bertujuan jika ketika dilakukan evaluasi
keterangan datanya lebih menyeluruh dan bisa dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam format paling dasar, laporan laba rugi dapat dinyatakan sebagai berikut. Penjualan dikurangi beban sama dengan laba. Laporan laba rugi menyajikan informasi keuangan yang dihubungkan dengan 5 aktivitas besar usaha. Yang pertama, penjualan. Penghasilan penjualan. Penghasilan penjualan adalah jumlah total yang telah atau akan diterima dari pelanggan perusahaan untuk penjualan barang kepada mereka. Yang kedua adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah biaya utama dalam perusahaan dagang dan mewakili apa yang akan dibayar perusahaan untuk pembelian persediaan yang akan dijual. Dan yang ketiga, beban operasi. Beban operasional terbagi menjadi dua, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan sendiri adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait upaya penjualan dan pemasaran. Contohnya, termasuk gaji, komisi pemasaran, biaya untuk perjalanan pemasaran, iklan, dan sewa. Sedangkan biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan manajemen bisnis secara keseluruhan. Contohnya, biaya asuransi, persediaan yang digunakan manajemen, penyusutan pada peralatan kantor, dan lain-lain. Yang keempat, beban keuangan dalam menjalankan bisnis. Beban keuangan adalah biaya yang muncul dalam melaksanakan fungsi-fungsi keuangan. Yang kelima, beban pajak. Beban pajak masuk ke dalam laporan laba rugi karena pajak berhubungan langsung dengan penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Berikut adalah contoh laporan laba rugi. Bengkel mobil Hadiah Putra. Laporan laba rugi per tanggal 31 Desember 1999. Pendapatan usaha, yaitu yang pertama pendapatan jasa servis sejumlah 1 juta rupiah. Yang kedua, pendapatan bunga sebesar 120.000. Jadi jumlah pendapatannya 1.120.000. Lalu beban usaha. Beban usaha yang pertama adalah beban gaji, yaitu sejumlah 200.000. Dua, beban penyusutan peralatan sejumlah 80.000. Yang ketiga, beban asuransi sejumlah 50.000. Yang keempat, beban perlengkapan sejumlah 40.000. Yang kelima, beban bunga, yaitu 40.000. Lalu jadi jumlah beban usahanya adalah 410.000. Lalu dimasukkan rumusnya, jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban usaha, yaitu 1.120.000 dikurangi 410.000, yaitu laba bersihnya senilai 710.000. Baik, di slide ini adalah menerangkan tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas sendiri adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktivitas bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Laporan perubahan ekuitas adalah perubahan modal dilihat dari unsur yang ada pada rumusnya. Rumus laporan perubahan modal sebagai berikut. Modal akhir sama dengan modal awal plus dalam kurung pendapatan dikurangi beban tutup kurung plus tambahan modal dikurangi private. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka menyebabkan untung, dan bila beban lebih besar daripada beban maka mengalami kerugian. Selain itu, laporan perubahan modal juga memiliki beberapa fungsi serta manfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berikut adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Bengkel mobil Hadian Putra. Laporan perubahan ekuitasnya per tanggal 31 Desember 2015.
Modal awal 1 Desember 2015 adalah 2.230.000. Laba bersihnya 710.000. Pengambilan pribadi sebesar 100.000. Penambahan modal selama bulan Desember adalah 610.000. Lalu modal akhir 30 Desember 2015 adalah 2.230.000 ditambah dengan 610.000 sama dengan 2.840.000. Laporan arus kas. Arus kas atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama cash flow adalah kenaikan atau penurunan jumlah uang yang dimiliki bisnis, investasi atau individu di bidang keuangan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan jumlah uang tunai atau mata uang yang dihasilkan atau dikonsumsi dalam periode waktu tertentu. Laporan arus kas adalah laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas penerimaan dan pengeluaran arus kas dari suatu usaha atau bisnis pada cash flow. Di dalam meliputi total kas yang masuk berupa tunai maupun investasi tunai. Lalu, salah satu tujuan utama bagi perusahaan dalam membuat laporan ini adalah mendapatkan informasi valid yang disajikan terkait pengeluaran dan penerimaan uang kas pada periode tertentu. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang, kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontingensi, atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan. Misalnya untuk menunjukkan gugatan. Fungsi lain dari catatan atas laporan keuangan adalah membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan. Bisa dilihat berikut adalah contoh catatan laporan keuangan. Berikut ini adalah analisis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, ada leverage ratio atau solvabilitas, ada rasio aktivitas, dan yang terakhir ada rasio profitabilitas. Analisis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat waktu pada waktunya. Serta ada current ratio, adalah rasio antara aktivitas lancar dibagi dengan utang lancar. Rasio ini merupakan alat ukur bagi likuiditas atau solvabilitas jangka pendek. Dia terbagi dua, yang pertama ada aktivitas lancar meliputi kas, surat berharga, piutang dan persediaan, serta juga ada yang namanya utang lancar, meliputi utang pajak, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Serta ada quick ratio atau exit test ratio adalah rasio antara aktivitas lancar dikurangi dengan persediaan, dan masih lancar. Rasio ini mengukur solvabilitas jangka pendek tetapi tidak memperhitungkan persediaan karena persediaan merupakan aktivitas lancar yang kurang liquidit. Ada rasio leverage yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan sumber hutang. Ada solvabilitas kemampuan, yaitu perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis rasio keuangan ada debt to asset ratio, ada time interest earned ratio, fixed charge coverage, cash flow coverage, dan ada rasio aktivitas. Terima kasih. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.